PTS replika ya. Di bengkel udah sebulan lebih belum ada perkembangan. Biasalah bengkel juga begitu. Jadi kita mau tengok, kita mau lihat perkembangannya. Lagi macet banget karena ada perbaikan jalan. Kita buka aja jendelanya. Mana nih macetnya? Jadi kalau pakai mobil yang nggak ada AC-nya begini, salah satu solusinya jendela dibuka. Kalau mobilnya lagi jalan, jendela dibuka itu ya terasa dinginnya. AC-nya, angin jendela. Tapi kalau macet begini, ya nikmati saja. Setengah-setengah main mandi sauna. Nggak tahu macetnya sampai mana ya. Alhamdulillah udah lancar, kita bisa melaju lagi. Tadi itu ada perbaikan jalan. Ini jalan nasional ya, cuma ditambal-tambal gitu aja, bukan pengaspalan lapisan total. Tapi lumayan lah, yang lubangnya dalam-dalam itu udah mulai tertutup, walau masih berjal-jul. Jempol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan channelnya Cirebon Coret. Kali ini kita agak berbeda, tidak bikin video tentang jalan-jalan. Kali ini kita akan membahas tentang motor listrik. Tapi kalau motor listrik sudah banyak yang membahas, ini lebih pada motor listrik yang sedikit unik, yaitu Vespa PTS yang digabung dengan motor listrik VR. Saya sebutnya PTE. Kalau PTS itu spesial, kalau ini elektrik. Jadi ceritanya kalau kita lihat di pasaran itu, di website, di marketplace, harga Vespa PTS ini sudah nggak jelas alias gelap gulita. Awal-awal Vespa model kecil begini, lucu begini, saya pernah punya teman itu, dia dapat dengan harga 750. Nah, hari ini Vespa PTS harga 30 juta, 40 juta itu kondisinya kosong. NP alias no papa no mama alias tanpa surat. Yang ada suratnya di kisaran 50 sampai 60 juta. Nah, buat kita sayang banget dan tidak akan terjangkau. Oleh karena itu saya punya pemikiran, kenapa nggak bikin aja. Akhirnya kita bikin body PTS. Body PTS kita pesen dari pengrajin yang ada di Banyumas. Saya lupa namanya. Prosesnya cukup lama membuat body ini, lebih dari 4 bulan 5 bulan ya. Mundur hingga akhirnya kelar juga. Dan kita cat di sini nih, di bengkelnya Pak Warma di Kota Cirebon, bengkel Cahaya Gemilang. Karena PTS ini mesinnya juga mahal, kalau body mahal kita bikin, mesin mahal nggak bisa kita bikin. Bisa pakai mesin murah, mesin-mesin Vespa yang
large frame atau Vespa dengan mesin besar 150 cc, punya PX, PS dan lain sebagainya tuh ya tetap aja gembung yang mungilnya itu, tutup mesinnya itu yang di kanan itu nggak bisa ditutup. Dan untuk mendukung green energy, kita padukan, saya punya pemikiran, saya beli motor listrik VR, jenis VR yang 80 watt itu, yang ada suratnya, BPKP ada, surat ada. Nah, rencananya mau kita masukkan mesinnya ke bodi PTS ini. Walaupun pada awal-awal banyak teman-teman itu yang bilang, atau para pakar ahli konversi mengatakan nggak akan mampu mesin atau dinamo 800 watt itu menggendong bodi Vespa yang kaleng, karena tadinya kan bodinya itu bodi plastik, motor-motor listrik yang lucu-lucu dan culun-culun. Apalagi VR ini kan buatan Indonesia yang pertama, kelihatan lucu juga, khas motor listrik. Kita ingin punya perpaduan tuh antara klasik dan teknologi modern, makanya dikawinkanlah bodi motor PTS ini, PTS dengan motor listrik VR. Proses pengerjaannya ini sama teman juga ada di Jogja untuk proses konversinya. Sebenarnya dikerjain sendiri juga bisa, teman saya problem di swing armnya. Jadi yang tadinya swing arm Vespa itu kan jadi satu dengan mesin Vespanya, jadi nggak bisa, harus diakali diganti dengan lengan ayun. Nah, prosesnya itu saya serahkan ke salah seorang teman di kota Bantul di Yogyakarta, dan pengerjaan bodinya di Banyumas. Kemudian dicat di sini di bengkelnya Pak Warma, bengkel cahaya gemilang di kota Cirebon. Warnanya ini warna hijau klasik, jadi benar-benar go green, maksudnya naik motor listrik warna green, warna hijau. Ini proses pengerjaannya sudah hampir selesai dan terbilang nggak terlalu lama ya untuk ngukur cat Vespa dari bodi kaleng sampai dengan selesai. Ini hijaunya fresh, go green, warnanya hijau. Kemudian energinya, BBM-nya udah nggak pakai energi fosil, dia pakai listrik baterai. Kalau dari jauh tidak kelihatan kalau ini motor listrik, kecuali dia memperhatikan di bawah itu nggak ada nongol crankcase-nya selayaknya Vespa. Lampunya masih original, kemudian saya pasangin nih list juga ala-ala original begitu. Catnya juga cat-cat yang klasik, cuman joknya harus dirubah, terpaksa nggak bisa jok yang terpisah kalau bukan muhrim, tapi pakai jok yang gandeng. Ini penampakan dari depan. Lampunya itu pakai LED. Nah, ini kan nggak kelihatan tabung oli, dan saklar-saklarnya pun sebagai layaknya Vespa tua. Handle rem tetap sama, lampu tidak pakai demaker, dan kaki depan masih orinya Vespa, kecuali ini kaki belakangnya. Lampu-lampu ini sudah pakai LED di dalamnya, bohlamnya, tapi penampakan di luarnya diusahakan tetap klasik. Di dalam box ini tadinya untuk toolkit, untuk bawa-bawa toolkit, oli samping, sekarang tempat controller. Controller itu semacam ECU ya, dan ada inverter yang menurunkan dari 60 volt turun ke 12 volt di dalamnya. Ini keranjang belanja, rencananya saya pakai nanti untuk baterai, membawa baterai cadangan. Jadi bisa di seri atau di paralel dengan baterai yang ada di dalam box. Ini penampakan decknya, ori juga. Ini baut-bautnya baut stainless, ternyata lumayan juga harga baut stainless ya. Satu bijinya ada yang 15.000, kemudian 20.000.
Ini tempat klakson, klaksonnya masih kosong tapi kabel-kabel sudah tersambung. Dan belum ada sen ya, Vespa tua itu tidak ada sennya. Lampu nyala, kemudian ini cantolan kalau barangkali mau belanja, bawa kresek dan lain sebagainya masih bisa dibawa. Kalau dilihat dari samping masih glowing ya, cat baru. Ini box yang tadinya tempat mesin berubah menjadi kosong itu, bisa dipakai. Catnya ini pakai cat Blinken dan saya minta nggak di pernisnya juga Blinken, saya minta nggak di kompon, jadi benar-benar cat mentah. Ya inspirasinya sih dari hasil beberapa referensi itu agar cat awet, tidak kusam, tidak mengabut, biar kelihatan kinclongnya itu pakai thinner yang bagus, kemudian dikerjakan dengan bagus, halus, dan tidak usah dikompon. Hasilnya seperti ini, cukup berkilau, dan ini penampakan dari samping. Sebelah kanan tadi itu isinya dinamo, dia di tengah, nggak miring-miring lagi, bisa dibuka dari kanan. Sebelah kirinya itu untuk controller. Ini lagi proses pengerjaan final, pasang-pasang list body, pasang-pasang karet, kemudian nyambung-nyambung rem. Ini rada problem itu di rem. Jadi remnya tadinya kan tromol, kita ganti menjadi rem cakram untuk belakang, tapi tetap dari atas ditarik pakai kabelnya Vespa. Jadi Vespa ini masih kelihatan originalnya. Nah, ini penampakan dari samping motor dan cakramnya. Digerakkan oleh baterai, tenaganya itu baterai originalnya VR Q1 yang old, yang masih kotak begini, warna hitam. Kapasitasnya ini 60 volt 23 ampere. Kalau kondisi normal dan tangannya itu sekolah, artinya tidak dibecek gasnya ugal-ugalan, dia bisa nyampe di jarak tempuh 60 km, kurang lebihnya segitu. Tapi ini baterai sudah berkurang karena namanya juga beli kendaraan second ya, tadinya VR-nya itu kurang lebih 40 km lah. Ini sudah mulai dicoba dan alhamdulillah smooth berputarannya. Gasnya pun dari atas itu tidak pakai potensio yang ada di gas, tapi ada konverternya, saya taruh di dalam box. Terima kasih atas partisipasinya, mendengar pembahasan kita tentang konversi VR Q1 menjadi PTS Elektriko. Akan saya sambung nanti dengan video test ride-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.